Kemudian YouTuber yang masa kini dan saat ini baru-baru saja, mungkin dia punya YouTube beberapa bulan yang lalu gitu, 4 bulan itu. Tapi meledak selama 1 bulan belakangan ini setelah dia mereview bus ALS. Dan dia bukan orang Sumatera ya saya kira, karena logatnya medok, logat Jawa gitu. Di sini saya berpikir ya, mungkin jika ingin view Anda banyak, Anda harus bisa beraksentuasi logat Jawa gitu. Irama bicara Anda seperti irama berbicara bahasa Jawa gitu. Tapi Anda mereview bus-bus Sumatera atau bus LS gitu, mungkin view-nya banyak. Kita lihat seperti ada 2 bus itu yang memiliki aksentuasi logat Jawa itu, ada 2 yang cukup banyak penontonnya, yang sering mereview karoseri MP76 Bogor itu. Bus LS sering merebodi busnya di sana. Kemudian Rafara Family ini yang di Jogja ini. Kalau kita lihat yang di Bogor itu memang menarik ya, mulai dari proses apa saja, update tiap hari perkembangan pembangunan bodi bus LS tersebut atau rebody atau pengecetan gitu dilaporkan. Memang sangat menarik gitu, karena itu hal yang sangat menarik untuk ditonton ya. Di saat bus LS berbodi lama, tiba-tiba dia update per minggunya menjadi bodinya bagus, itu sangat enak menontonnya. Kemudian untuk Rafar Family ini bisa dibilang ini semacam vlog ya, vlog. Dan banyak youtuber bus lain yang melakukan ini, ada juga seperti itu, tapi tidak semelonjak dia gitu. Di sini saya berpikir juga tadi, mungkin Anda harus beraksen Jawa. Gaya bicara Anda seperti gaya bicara orang Jawa, atau Anda orang Jawa gitu kan, mereview bus Sumatera gitu. Jadi ada suatu kebanggaan bagi orang-orang Sumatera, bus kesayangannya direview oleh orang dari Pulau Jawa gitu. Jadi banyak yang nonton. Lihatlah, mereka aja Pulau Jawa suka sama bus LS. Banggalah awak nontonnya gitu ibaratnya. Menimbulkan kebanggaan tersendiri. Padahal yang direviewnya kedatangan bus LS, keberangkatan, apa aja yang terjadi, kejadian apa aja, kisah-kisah di balik kesuksesan seorang supir menyekolahkan anaknya, seperti itu. Kisah-kisah bus LS yang kacanya rusak atau kena lempar, diperbaiki. Tapi viewernya banyak. Tapi ingat ya, sebelum dia mereview bus LS, view-nya itu sedikit mungkin. Sedikit. Dan subscribernya juga sedikit. Tapi sekarang lihat, udah 10.000 lebih. Bahkan untuk saat ini mungkin udah 12.000 atau 13.000 subscribernya. Sangat melesat dengan cepat. Di thumbnailnya dia tidak menambahkan kata-kata sedikit pun, hanya cuplikan gambar gitu. Jadi thumbnail itu tidak semata-mata thumbnail yang lebar itu, yang lebay, bisa menghasilkan duit yang banyak. Tidak. Seperti itu. Jadi kita telah membahas 2 sisi tentang YouTuber yang penontonnya banyak, tapi baru saja dibuat gitu. Sedangkan untuk tipe yang kedua gitu, YouTuber yang sudah bertahun-tahun membuat video bus gitu, bahkan mengharap subscribe, tinggal sedikit lagi loh biar 2.000 YouTuber, 2.000 subscriber, ayo bantu saya gitu. Tapi tidak juga dapat apa, tapi memang dapat, cuman tidak sepesat YouTuber yang saya ceritakan pertama itu. Dia juga trip reportnya ada, review busnya ada juga, subtitlenya pun ada juga, menggunakan kata-kata laiku juga. Cuman itulah yang namanya rezeki ya, rezeki. Kalau kata Allah rezekimu sekian, walaupun bagaimanapun usahamu ya tetap sekian. Tetapi kalau kata Allah rezekimu banyak gitu, usahamu walaupun tidak maksimal pun akan banyak juga yang menonton gitu. Itulah namanya rezeki dari Allah, takdir itu. Harus kita imani itu. Jadi segiat apapun kamu, kalau rezeki sudah segitu ya segitu gitu.
Untuk YouTuber yang ketiga ini, YouTuber yang vlognya ada juga, dan dia juga mengambil beberapa potongan video dari Facebook ya. Pada saat ini peraturan YouTube itu sangat ketat ya. Jadi kadang-kadang pun ada namanya kebijakan fair use. Fair use ini sebenarnya video orang lain di YouTube bisa dipakai kembali dengan penambahan nilai gitu. Itu antar YouTube aja sebenarnya bisa. Cuman walaupun ada peraturan fair use itu atau penggunaan dengan sewajarnya itu, tetapi tidak menjadikan seorang YouTuber itu selamat. Contohnya aja YouTuber calon sarjana itu habis kena babat itu. Walaupun dia awal-awalnya tidak terdeteksi, cuman lama-lama terdeteksi juga dengan peraturan yang baru ini kan. Jadi seolah-olah fair use itu adalah keikhlasan YouTuber lain videonya dipakai orang untuk di-review gitu. Kalau dia tidak ikhlas, dia bisa melaporkan gitu. Jadi seolah-olah peraturan fair use itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap untuk dipakai ya. Ada gitu seseorang udah minta izin kepada konten kreatornya untuk di-review videonya kan. Setelah diizinkan, tiba-tiba videonya di take down. Itu gara-gara mungkin pada saat dia mengecek tombol button strike itu, dilihatnya ada yang memakai videonya walaupun tak beberapa persen, dan dia mengajukan untuk penghapusan video. Jadi walaupun fair use, sudah ditambahkan berbagai macam editan video yang bagus terhadap video seseorang, itu bisa saja di take down oleh yang punya gitu. Itu video antar di YouTube gitu kan. Dan sekarang lagi yang hebatnya, YouTube ini juga lebih ketat lagi gitu. Jadi video di Facebook gitu kan. Saya bingung latar belakang orang meletakkan video di Facebook gitu, video bus gitu, untuk apa gitu kan. Untuk menunjukkan kepada seseorang seperti lagi nih kan. Video dia enggak, tujuan itu banyak mungkin ya. Yang pertama untuk pamer mungkin ya, pamer. Yang kedua memang dia betul-betul ingin menghibur atau ingin menyenangkan hatinya sendiri dengan meletakkan video dia di Facebook gitu kan, menyenangkan hatinya gitu kan. Yang ketiga mungkin ini ya. Yang ketiga ini firasat saya, untuk menjebak orang lain gitu kan. Menjebak orang lain. Dia meletakkan videonya agar orang lain ini, misalnya ada yang memakainya videonya untuk di-review di YouTube, untuk setelah dipakai seseorang videonya di YouTube, dan dia melaporkannya gitu. Dan ini yang terjadi di YouTube sekarang. YouTube ini peraturan sangat ketat. Jadi untuk YouTuber baru sebaiknya ya memang harus berinovasi seperti saya membuat podcast ini, agar videonya itu tidak di take down oleh seseorang yang videonya itu bersumber dari Facebook. Jadi untuk YouTuber baru, kalau video Anda yang Anda kutip dari Facebook dan orangnya itu tidak ikhlas ataupun dengki melihat Anda, janganlah coba-coba mengambil video tersebut ya. Jangan, karena itu bisa menghancurkan Anda gitu. Jadi kesimpulannya dari beberapa fakta antara YouTuber busa LS yang besar dan yang kecil, bisa kita lihat jika saya menarik kesimpulan. Pertama itu, Anda harus memiliki relasi yang banyak. Relasi misalnya dalam suatu grup anggotanya banyak dan loyal gitu. Jadi video Anda ditonton dan di-subscribe gitu. Itu akan membuat video Anda cepat naik. Kemudian pengambilan gambarnya yang betul-betul menceritakan sesuatu sehingga penonton bisa terbawa ke dalam alur video tersebut. Apalagi dengan adanya subtitle membantu tunawicara untuk mengerti isi dalam video. Yang ketiga mungkin
jika Anda ingin sukses menjadi YouTuber bahasa LS adalah Anda harus berasal dari Pulau Jawa yang memiliki irama bahasa Pulau Jawa gitu kan. Dan Anda mereview bus LS gitu. Anda akan sukses gitu karena orang-orang penggemar bus LS ini akan merasa bangga ya karena busnya direview dari YouTuber Pulau Jawa gitu. Itu akan banyak yang nonton. Kemudian thumbnail juga berpengaruh ya. Thumbnail, judul gitu. Itu sangat berpengaruh terhadap banyaknya yang nonton gitu. Buatlah thumbnail semenarik mungkin, tidak perlu lebay, tapi apa yang ingin Anda tonjolkan di situ? Misalnya Anda ingin menampilkan sebuah keunggulan bus LS-nya ataupun Anda ingin memancing reaksi dari orang lain gitu. Memancing emosinya gitu atau walaupun secara judul itu provokatif, asalkan tidak menyinggung sara, itu masih bisa dilakukan ya. Tidak menyinggung sara, tidak menyinggung PO bus gitu kan. Buat kata caption yang bagus di judul ataupun thumbnail yang bagus gitu. Itu juga menentukan keberhasilan Anda gitu. Yang ketiga, durasi ya. Memang durasi saat ini 8 menit plus sudah lumayan gitu. Iklannya sudah agak banyak gitu. Kalau zaman dulu kan 10 menit plus baru masuk iklan banyak. Sekarang 8 menit plus pun sudah bisa masuk iklan banyak dan itu otomatis pengaturan iklannya, tidak perlu kita mengatur lagi pada menit keberapa kita letakkan iklannya gitu. Seperti itu. Dan Anda harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melancarkan rezeki Anda gitu. Dan usahakan videonya gitu tidak perlu pakai musik. Seperti Rafael Family tidak perlu pakai musik karena musik itu memang haram dalam Islam kan. Tidak boleh itu musik itu. Rafael Family membuktikannya bahwa dengan tanpa musik dia berhasil mendapatkan subscriber yang banyak dan view yang banyak dalam waktu singkat gitu. Jadi seperti itulah langkah-langkahnya jika ingin menjadi YouTuber, apalagi YouTuber bus ALS gitu. Karena ALS sendiri sudah menjadi nama yang sangat menjual gitu kan. Banyak penggemarnya gitu. Secara tidak langsung ini bukan promosi gratis bagi bus ALS ya. Seperti yang saya ulang beberapa postingan awal-awal saya dulu podcast ini. Kalau bus besar yang sudah punya nama gitu sebenarnya enak melebarkan sayap seperti dia juga membuat konveksi baju bus LS dari berbagai nomor pintu gitu. Itu juga sangat mendukung. Misalnya topi juga bus LS, masker pun bus LS bisa dijual kan. Jadi dia juga apa? Manajemennya juga mendapatkan uang yang banyak dari hal itu ya. Ini masukan bagi manajemen bus LS agar bisa membuat konveksi baju bus LS gitu kan. Daripada diambil orang lain kan bagusan sendiri gitu. Bisa jadi mungkin juga setiap manajemen mewajibkan supir memiliki kamera GoPro untuk siaran gitu kan. Jadi setiap supir mungkin bisa jadi YouTuber gitu. Dengan memiliki editor masing-masing bagus gitu. Jadi sekianlah podcast saya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.